Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam nikmat Islam dan nikmat iman, tentunya dalam bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat di bulan puasa Ramadan pada kali ini. Dan berjumpa lagi bersama saya Deden Saputro dan ditemani seorang narasumber kita, yaitu Guru Haji Salim Abdul Maksud, Dewan Pengajar Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kota Balikpapan. Adapun tema Cahaya Ramadan kali ini yaitu berfaedah berpuasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Alhamdulillah. Tafadhol Ustaz dengan tema kita faedah berpuasa di bulan Ramadan kali ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadat. Ighfir lana biha ya Allah jami'adz dzunub wal ma'asi was sayyi'at wa nawwir qulubana bidzat wal asma'i was sifat. Amma ba'd. Pembawa acara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TVRI Kaltim Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, taufik dan hidayah dan berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitabnya Maqasidus Shaum, Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam As-Sulami menyebutkan paling tidak ada 7 keutamaan daripada berpuasa di bulan Ramadan, yang mana ketujuh faidah atau keutamaan tersebut satu sama lainnya saling berkaitan. Faedah yang disebutkan di sini adalah soal pembangunan diri, pembangunan jiwa, baik itu dari sisi ibadah berupa pahala atau dari sisi individu. Ketujuh faedah tersebut, yang pertama menurut Imam Izzuddin As-Sulami adalah raf'ud darajat. Puasa itu dapat meninggikan derajat seorang hamba. Pandangan Imam Izzuddin ini didasari oleh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu hadisnya beliau kutip adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Al-Imam Izzuddin memandang kalimat futihat abwabul jannah di sini, yaitu dibukanya pintu-pintu surga, sebagai simbol atau tanda bahwa umat manusia ini di bulan suci Ramadan, terlebih kaum muslimin, dihimbau untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Terlebih amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya seperti ini. Meskipun pintu surga itu terbuka lebar, lalu apakah lantas kemudian semua orang berhak untuk melintasinya tanpa melakukan amal ibadah di bulan Ramadan? Tentu tidak.
Artinya pintu surga yang terbuka lebar ini merupakan sebuah dorongan bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Apalah artinya pintu yang terbuka lebar namun tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk memasukinya. Kemudian Imam Izzuddin memandang kalimat wa ghulliqat abwabul jannah, abwabun nar, ditutupnya pintu neraka sebagai simbol juga dan sebagai tanda qillatul ma'asi, memperkecil kemaksiatan, meminimalisir kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat qillatul ma'asi di sini menarik menurut saya. Kenapa demikian? Seakan-akan Al-Imam Izzuddin ini memahami betul bagaimana manusia yang pada hakikatnya memiliki sifat tidak akan pernah bisa sempurna dalam menghindari kesalahan. Semua manusia akan membawa kesalahannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Hanya yang membedakannya adalah kadarnya saja, kecil maupun besar, sedikit ataupun banyak kesalahan tersebut. Nah, Imam Izzuddin menjadikan qillatul ma'asi, mempersedikit daripada maksiat di bulan suci Ramadan ini sebagai simbol ditutupnya pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya peluang untuk berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan itu diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau juga memandang kalimat wasuffidati syayatin, dibelenggunya setan-setan. Nah, juga sebagai simbol, sebagai tanda, simbol terputusnya was-was iblis. Tanda terputusnya was-was syaitan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Artinya, baik buruknya manusia yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, itu murni tergantung kepada dirinya sendiri. Akan sangat tidak etis rasanya manusia yang dihadapkan dengan berbagai peluang pahala, keutamaan derajat di bulan suci Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata masih enggan untuk melakukan ibadah, ketaatan, amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Justru berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah takfirul khati'at. Berpuasa itu dapat menghapuskan kesalahan, menghapuskan dosa, terlebih bulan puasa Ramadan ini, berpuasa di bulan Ramadan. Al-Imam Izzuddin berpedoman di faedah yang kedua ini kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan dan karena mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Beliau sampaikan bahwa yang dimaksud dengan imanan di sini karena keimanan adalah meyakini kewajiban berpuasa tersebut dan melakukannya. Dan adapun yang dimaksud dengan ihtisaban, mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai bentuk merendahkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan pahala berpuasa tersebut. Mengharap imbalan ataupun pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk penyerahan diri, bentuk pernyataan keimanan dan juga menyatakan kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya akan berbeda manakala pamrih itu kita arahkan kepada sesama kita manusia. Karena manusia ini masing-masing dia punya problem kehidupan masing-masing. Sekuat dan setegar apapun dia, sekaya dan semampu apapun dia, ya, manakala dihadapkan dengan pamrih dari kita, tentu dia akan menolak itu, ya. Seakan-akan justru malah kita menambah beban hidup mereka, karena semua manusia tidak dapat terhindar dari persoalan hidup. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi begitu kita pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya adalah bentuk penyerahan diri kita, pernyataan keimanan dan menyatakan kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Adapun faedah yang ketiga daripada berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah taksirus syahwat. Berpuasa itu dapat mematahkan syahwat. Ya, Al-Imam Izzuddin berpandangan bahwa berpuasa itu dapat
mengurangi daripada syahwat untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, faedah ketiga ini beliau berpedoman pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'u kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah tersebut dapat lebih bisa menjaga pandangan mata, lebih bisa menjaga, mohon maaf, kemaluan. Dan barang siapa yang belum bisa untuk menikah, maka berpuasalah. Karena berpuasa itu bisa menjadi penekan daripada syahwat. Al-Imam Izzuddin memandang hadis ini, kemudian beliau menyimpulkan, oh ternyata lapar dan haus itu menurut beliau dapat mengurangi syahwat untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau katakan, fa innal ju'a wal dhama'a yukassirani syahawatil ma'asi. Sesungguhnya lapar dan haus itu dapat mematahkan syahwat untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, perlu dipahami di sini, lapar dan haus di sini adalah puasa. Berbeda dengan kelaparan dan kehausan yang disebabkan oleh sebuah keadaan yang justru kemudian berdampak buruk bagi masyarakat, bagi lingkungan, dan berdampak negatif bagi pelakunya itu sendiri. Lapar dan haus di sini adalah puasa, lapar dan haus yang disengaja disertai dengan niat ibadah. Nah, niat ibadah inilah kemudian yang menjadikan lapar dan haus itu memiliki arti, yaitu menjadi ajang melatih diri, ajang mengendalikan hawa nafsu, dan juga sebagai sarana meminimalisasi daripada syahwat untuk berbuat kemaksiatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, faedah daripada berpuasa adalah takthirus shadaqat, ya, memperbanyak sedekah. Al-Imam Izzuddin memandang bahwa orang yang berpuasa itu akan mendorong dirinya untuk memperbanyak berbuat sedekah, ya, berbagi, menolong sesamanya. Beliau mengatakan bahwa alasannya li'anna as-sha'ima idza jaa'a tadzakkara ma 'indahu minal ju' fahathahu dzalika 'ala it'amil jaa'i'. Apabila seseorang itu berpuasa, ia akan ingat bagaimana rasanya lapar. Begitu dia ingat rasanya lapar, kemudian hal itulah yang memberikan dorongan kepadanya untuk memberikan makan kepada orang yang lapar, ya. Mohon maaf, merasakan penderitaan istilahnya di sini, ya. Merasakan penderitaan itu kadang mengarahkan manusia kepada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama menjadi egois, kemungkinan kedua menjadi dermawan, ya. Menjadi egois karena ingin memiliki semuanya sendiri, sehingga ketika ia memiliki segalanya, penderitaan itu tidak akan datang kembali kepadanya untuk kedua kalinya. Ya, kalau istilah bahasa kita sekarang, balas dendam, balas dendam gitu kan. Sakit, capek hidup sakit, begitu dia senang, dia usahakan itu penderitaan jangan lagi terulang kepadanya untuk kedua kalinya. Dan kemungkinan kedua menjadi dermawan karena ia merasakan bagaimana susahnya penderitaan. Bagaimana susahnya penderitaan, sehingga manakala ada orang lain yang juga merasakan penderitaan, ia pun ikut merasakannya. Nah, ini dalam hal ini puasa menjadi apa ya? Menjadi sebuah pelebur daripada kemungkinan yang pertama tadi, yaitu menjadi egois, ya. Berpuasa di sini merupakan lebih menyengajakan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memilih dirinya sendiri untuk menjadi melatih dirinya sendiri untuk menjadi hamba yang lebih perasa, lebih peka kepada sesamanya. Sehingga betullah yang dikatakan beliau bahwa berpuasa itu menjadikan seseorang bisa lebih memperbanyak sedekah kepada sesamanya yang memerlukan. Kemudian faedah yang kelima adalah tawfirut ta'at. Berpuasa itu dapat memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam As-Sulami berpedoman di faedah yang kelima ini, kata beliau, orang yang
berpuasa itu ia akan teringat bagaimana lapar dan hausnya penduduk neraka, penghuni neraka. Beliau katakan, li'annahu tadzakkara ju'a ahlin nari wa dhama'ahum fahathahu dzalika ala taktsirit ta'at liyanjuwa biha minan nar. Orang yang berpuasa itu, puasa itu akan mengingatkan dirinya akan lapar dan hausnya penghuni neraka, sehingga itu kemudian yang memberikan dorongan kepada mereka untuk memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk selamat daripada siksa api neraka. Nah, mohon maaf, disinilah pentingnya pengetahuan. Ya, pengetahuan dapat mengarahkan, dapat memperbaharui daripada niat ibadahnya seorang hamba dengan benar. Ya, kalimat yang disampaikan oleh Imam Izzuddin di atas tadi jarang diketahui sebetulnya, bahkan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa sendiri. Ya, dengan membacanya manusia dapat memahami, oh ternyata lapar dan hausnya puasa itu dapat dilihat dari sudut pandang yang lain, yaitu dapat mengingatkan dirinya akan lapar dan hausnya penghuni neraka, sehingga itu kemudian membuat dorongan kepada dirinya untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia selamat daripada siksa api neraka. Selanjutnya yang keenam adalah faidahnya syukru alimil khafiyat, bersyukur mengetahui kenikmatan yang tersembunyi. Mohon maaf, manusia ini sering lalai akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mengelilinginya sehari-hari, ya, berupa udara, nafas, gerak, dan lain sebagainya. Al-Imam Izzuddin berpandangan bahwa berpuasa dapat mengingatkan itu lagi, sehingga dia dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, beliau mengatakan, idza shama arafa ni'matallahi alaihi minasy-syiba'i warri fasyakaraha lidzalika fa innan ni'am la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Seseorang itu apabila berpuasa, dia akan mengenali nikmat Allah yang ada atasnya, daripada rasa kenyang, daripada rasa hilangnya rasa haus, lalu bisa mensyukuri akan nikmat tersebut. Karena sesungguhnya nikmat tersebut, beliau katakan, tidak dapat diketahui kadar ukurannya kecuali saat kehilangannya, ya, seperti itu. Nah, kelalaian akan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala ini ya perlu diuji, dan ujian itu bisa dihadirkan dengan cara tanpa disengaja ataupun disengaja, ya. Cara yang tanpa disengaja adalah ujian yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh berupa sakit, ya. Contoh berupa sakit, misalkan ada seorang hamba Allah Ta'ala yang lalai akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan kembali betapa besarnya nikmat sehat. Dan juga ujian itu juga dihadirkan dengan cara disengaja, ya, disengaja oleh pelakunya sebagai bentuk riyadhah, sebagai bentuk olah diri, melatih diri, ya. Contohnya ya berpuasa. Dengan berpuasa manusia akan lebih memahami dan mengingat bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kenyang, berupa hilangnya rasa haus. Nah, inilah yang keenam. Dan yang terakhir, faidah yang ketujuh daripada berpuasa adalah al-inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, ya, mencegah keinginan bermaksiat dan menentang daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, orang yang kenyang menurut Imam Izzuddin itu memiliki kecenderungan lebih untuk berbuat jahat. Sebaliknya, orang yang lapar dan haus fokusnya hanya tertuju kepada makanan dan minuman saja. Nah, perlu diingat bahwa lapar dan haus di sini bukan kelaparan, ya, yang disebabkan oleh suatu keadaan, sebagaimana yang disebutkan di faedah yang nomor 3 tadi. Mudahnya begini, puasa adalah satu ibadah yang memiliki cakupan waktu cukup panjang, dari mulai fajar sampai tenggelam matahari. Ya, dalam hal ini puasa menjadi sebuah sarana efektif sebagai pencegah
manusia untuk melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ia ingin melakukan sesuatu kemaksiatan, ia akan teringat bahwa dirinya sedang berpuasa, atau puasanya itulah yang mengingatkan dirinya sehingga dia tidak jadi untuk melakukannya. Kalaupun jadi melakukannya, berarti dia telah menghilangkan keberkahan daripada puasa tersebut, dan juga sekaligus melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ia ikrarkan di dalam niat puasanya. Itulah 7 keutamaan daripada berpuasa di bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam As-Sulami. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Baik guru, kita jeda sejenak, dan pemirsa Cahaya Ramadan, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa Cahaya Ramadan, kembali bersama kami dan masih dengan tema kita, yaitu faedah berpuasa di bulan Ramadan, yang sudah guru sebutkan tadi. Ada 7 keutamaan atau faedah berpuasa di bulan Ramadan. Ustadz, saya ingin bertanya, banyak orang berpuasa, tetapi setelah hilangnya bulan Ramadan, sifat-sifat kejelekan, keburukan masih akan dilakukan. Bagaimana itu, guru? Baik, itu sebetulnya kembali kepada diri orang tersebut. Setelah selesai bulan Ramadan, sebetulnya disitulah waktu kita menuai daripada apa yang kita tanam di bulan suci Ramadan. Apabila kemudian yang kita lihat setelah bulan suci Ramadan justru kembali melakukan sebuah kemaksiatan, sebelumnya ya manusiawi lah kalau orang melakukan sebuah kemaksiatan, tapi kembali kepada keutamaan-keutamaan daripada bulan Ramadan tadi, bahwa orang yang menanam amal kebaikan di bulan suci Ramadan, setelah bulan Ramadan itu selesai, buah kebaikan itulah yang dia tanam, terlebih apa yang dia tanam di dalam hatinya ketika dia melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Jadi kesimpulannya, apabila kita lihat di luar bulan Ramadan, begitu selesai bulan Ramadan ternyata kembali melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini contohnya, perbuatan dosa yang dia lakukan setelah selesai bulan suci Ramadan itu berkurang, misalkan dari sebelum datangnya bulan Ramadan, berarti kan ada dampak baik daripada bulan Ramadan. Ya, dampak baik amal ibadah yang dilakukan di pada bulan Ramadan. Tapi kalaunya ternyata kemaksiatan yang dilakukannya itu justru lebih parah daripada sebelum datangnya bulan Ramadan, berarti kan yang ditanamnya di bulan Ramadan adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi itu tadilah perbuatan seorang hamba di luar atau setelah selesainya bulan Ramadan adalah buah daripada apa yang dia tanam di bulan suci Ramadan. Ya, baik guru. Di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan juga ampunan. Betul. Dan juga pahala dilipat gandakan. Betul. Nah, sesuai dengan keutamaan tadi adalah meningkatkan derajat, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan para syaitan dibelenggu. Betul. Nah, makna syaitan dibelenggu ini seperti apa, guru? Karena ketika kita berpuasa juga banyak sekali goda-godaan setan yang muncul seperti itu. Baik. Tadi kan disampaikan oleh Imam Izzuddin dalam kitab Maqasidus Shaumnya bahwa sebetulnya, kata beliau, ini menurut beliau ya, saya cuma mengutip daripada pendapat beliau, bahwa makna atau daripada kalimat dibelenggunya setan-setan itu adalah sebagai simbol tadi, sebagai simbol terputusnya was-was setan itu daripada hamba-hamba Allah yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kan seperti itu tadi ya. Jadi murni, kata beliau, bahwa berpuasa ini baik dan buruknya itu tergantung kepada pelaku puasa tersebut ya. Adapun kenapa kok bisa ya, saat kita menjalani ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan berupa puasa, salat malam dan tadarus, itu ternyata masih ada godaan-godaan daripada setan tersebut. Nah, inilah
yang sering sering dipertanyakan oleh orang lain, bukan sekali dua kali pertanyaan ini ada, itu sebetulnya adalah bibit yang ditanam setan jauh sebelum Ramadan tiba. Ya, iblis ini dia mempersiapkan itu. Ya, mohon maaf, iblis ini bukan makhluk yang bodoh begitu kan. Dia tahu bahwa di bulan Ramadan bakal dibelenggu ini. Setan akan dibelenggu, dia tahu. Nah, jauh-jauh sebelum Ramadan dia tanamkan sudah bibit-bibit kebencian di dalam hati manusia, sifat-sifat tidak terpuji di dalam hati manusia. Sehingga begitu datangnya bulan Ramadan, bibit itu akan berbuah dan akan menghasilkan ya tadi itu godaan-godaan. Jadi kebiasaan ya. Jadi kebiasaan seperti itu. Itu sebetulnya. Maka dari itu sebelum Ramadan juga kita harusnya mengosongkan diri kita daripada sifat-sifat yang tidak terpuji. Maka dari itu kan Rasulullah melatih puasanya itu sebagai percontohan dan tauladan bagi kita sebetulnya, bahwa Rasulullah itu kan sebelum bulan Ramadan tiba beliau sudah puasa di bulan Sya'ban itu 1 bulan. Ya. Ada yang mengatakan dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi 3 bulan berturut-turut beliau puasa. Sebetulnya itu untuk melatih tadi itu agar iblis itu tidak menanam bibit kebencian, bibit tidak terpuji, sifat-sifat di dalam hati kita. Makanya kan ulama tasawuf mengatakan kalau datang bulan Ramadan itu sebelumnya jauh-jauh ada persiapan. Yang dikatakan oleh mereka seperti tahalli, tajalli. Kalau tahalli itu kan mengosongkan hati daripada sifat-sifat yang tidak terpuji. Begitu hati sudah kosong dari sifat-sifat yang tidak terpuji, barulah tahalli, masukkan sifat-sifat yang terpuji. Begitu sudah sifat-sifat terpuji di sini sudah ada di dalam hati kita, barulah tajalli, nampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita ini adalah hamba-hamba yang mengharapkan ridha-Nya dengan berbagai amal ibadah di bulan suci Ramadan. Baik, Guru. Ada juga ketika kita sebelum memasuki bulan Ramadan, hati seseorang itu seperti biasa aja. Ketika bulan puasa juga dia melakukan ibadah ala kadarnya. Setelah bulan puasa lewat, dia seperti orang-orang biasa tanpa melakukan apa-apa. Bagaimana itu? Maksudnya tanpa melakukan apa-apa? Tanpa mengambil hikmah dari bulan puasa tersebut. Ya itulah tadi, manusia itu kan dia punya punya kepribadian masing-masing. Sifat basyariah itu satu sama lain berbeda gitu kan. Ya itulah tadi dikatakan oleh beliau Imam Izzuddin tadi, pentingnya pengetahuan gitu kan. Begitu orang sudah tahu bagaimana keutamaan bulan Ramadan, dia akan berlomba-lomba untuk mencari keberkahan daripada bulan Ramadan tadi itu. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang mengatakan, idza ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannat an takuna sanatu kulluha Ramadan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatku itu tahu keutamaan yang tersimpan di dalam bulan suci Ramadan, mereka tentu akan berangan 1 tahun penuh itu bulan Ramadan. Nah, itulah yang tadi itu pengetahuan yang saya sampaikan. Orang begitu sebelum datang bulan Ramadan biasa-biasa aja. Datang bulan Ramadan di saat orang-orang yang tahu dalam tanda kutip keutamaan daripada bulan Ramadan, saat mereka berbahagia akan datangnya bulan Ramadan, dia biasa-biasa aja menjalani ibadah puasa ala kadarnya seperti yang antum bilang tadi. Kemudian setelah bulan Ramadan selesai, ya tidak ada buah yang dipetik. Karena dia tidak menanam, tidak menumbuhkan buah-buah yang berupa amal kebaikan, ketaatan di bulan suci Ramadan tadi. Ya, tidak ada buah apapun karena tidak ada yang ditanam. Seperti itu. Baik Guru, untuk mematahkan syahwat, apakah sama antara syahwat dengan syubhat? Berbeda ya, itu meskipun kalimatnya itu mirip ya, tapi dari segi makna jauh berbeda. Kalaunya syahwat itu kan hawa nafsu kalau bahasa kita. Kalau syubhat itu sesuatu yang antara halal dan haram. Kata Nabi Muhammad SAW, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat, atau kama qala Rasulullah. Halal itu dia sudah jelas, haram pun sudah jelas. Nah, yang enggak jelas yaitu perkara-perkara syubhat. Itu hanya mirip dari segi kalimat. Nah, karena syahwat
syubhat gitu kan, mirip gitu, tapi dari segi makna jauh berbeda. Apakah di bulan Ramadan juga kita harus menghindari syubhat? Tentu bukan hanya di bulan Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan kita harus menghindari syubhat, gitu kan. Syubhat ini kalau dikumpulkan ya banyak jadinya, gitu kan. Syubhat itu bisa jadi apa namanya, bisa jadi ke arah yang haram jadinya, seperti itu, gitu kan. Kalau di luar bulan Ramadan saja apa namanya kita disuruh untuk menghindari perkara-perkara yang syubhat, gitu kan, makanan, minuman, perbuatan, gitu kan. Apalagi di bulan suci Ramadan lebih-lebih lagi ya, karena selain dilipat gandakannya pahala di bulan suci Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa pun akan berlipat ganda jadinya, gitu kan. Mohon maaf, misal kita di bulan suci Ramadan ini nonton sinetron, itu kan perkara syubhat misalkan, itu kan perkara syubhat. Kalaunya kita nonton televisi sinetron, kemudian di situ turun Lailatul Qadar, gitu kan, seolah kita nonton sinetron sebanyak 1000 bulan kan, gitu. Berapa episode itu, nggak cukup episodenya kan, seperti itu. Jadi apa namanya, jauh berbeda antara kalimat makna daripada kalimat syahwat dan syubhat. Baik guru, untuk faedah berpuasa pada tubuh kita sendiri apa sih, guru? Faedah berpuasa pada tubuh kita tentunya ya, pertama akan melatih daripada tubuh kita itu terbiasa daripada ketika tidak ada makanan dan minuman. Dan Rasulullah menganjurkan kan begitu berbuka mulailah dengan memakan kurma, yaitu yang manis. Yang manis di sini sebetulnya ya kurma itu, bukan yang manis-manis itu gula. Gula malah justru nanti memunculkan penyakit seperti itu. Tubuh orang yang berpuasa itu lebih sehat ya daripada orang yang tidak berpuasa. Karena karena secara tidak langsung kita menjalani program diet program diet ya khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan cara berbuka yang normal, gitu kan. Kalaunya puasa tapi buka puasanya lebih dari kadar makan satu hari, itu kan bukan program diet yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, begitu. Ya, baik guru, kalau kita berbicara tentang faedah puasa di bulan Ramadan ini banyak sekali, tetapi juga kita juga harus meningkatkan amal ibadah. Nah, bagaimana sebagai seorang manusia antara menyeimbangkan waktu ketika kita berpuasa, juga kita harus meningkatkan amal ibadah dan juga harus bersedekah. Bagaimana kita harus membagi waktunya, Ustaz? Sebetulnya berpuasa ini dia itu tidak bersinggungan dengan ibadah yang, artinya puasa itu tidak menghalangi daripada amal ibadah yang lain. Contoh begini, saat kita berpuasa kita masih bisa sambil melakukan sholat. Saat kita berpuasa kita masih bisa melakukan sedekah. Hanya pembagian waktunya itu saja yang harus kita manage kembali, seperti itu kan. Ada orang yang mengatakan bahwa kenapa kok Rasulullah itu perintahkan perempuan-perempuan itu di dalam hadis Sayyidah Aisyah itu kan, nu'maru biqada'is siyam wala nu'maru biqada'is shalah atau kama qalat. Kami itu, kata Sayyidah Aisyah, diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat ketika halangan, ketika haid itu kan. Orang bertanya, kenapa kok justru diperintahkan untuk puasa, mengqadha puasa, bukan mengqadha salat, sedangkan di urutan keutamaan ibadah kan salat yang utama, gitu kan, lebih utama daripada puasa. Dijawab oleh ulama-ulama hadis, ulama-ulama pentafsir hadis itu, karena berpuasa itu kenapa disuruh mengqadha, sambil dia berpuasa, sambil dia mengqadha puasa, dia masih bisa mengerjakan amal-amal yang lain, gitu kan. Seperti misalkan mengurus rumah tangganya, perempuan itu mengurus suami dan anak-anaknya kan, seperti itu. Nah, beda hal dengan sholat. Manakala dia misalkan halangannya 1 minggu, bayangkan mengqadha sholatnya berapa kali. Saat dia mengqadha sholat, saat itulah pekerjaan yang lain akan terganggu. Seperti itu. Jadi sebetulnya kembali kepada manusia itu sendiri, bagaimana dia pintarnya mengatur waktu. Karena saat puasa
bisa dikerjakan ibadah yang lain tanpa mengganggu puasa itu sendiri. Baik, Guru, kalau misalkan seorang wanita haid selama 7 hari, dia mengkodonya setelah bulan Ramadan, atau menggantikan bulan Ramadan, apakah sama nilai pahalanya di bulan Ramadan? Karena ketika bulan Ramadan pahala berlipat gandakan. Apabila dia berpuasa di selain bulan Ramadan, apakah ketika berpuasa dia mengerjakan sesuatu yang bernilai ibadah, apakah juga dilipat gandakan? Di luar bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan tadi kan dilipat gandakannya pahala amal ibadah seseorang, begitu kan. Nah, kalaunya di luar bulan Ramadan tentu berbeda. Walaupun itu adalah qadaan yang tadinya ditinggalkan pada saat bulan Ramadan seperti itu. Nah, karena hakikatnya kan qadaan itu adalah hutang yang harus dibayar. Terkait pahalanya jelas berbeda. Kalau untuk pahalanya apakah sama? Dia menggantikan? Berbeda ya, pahalanya tentu akan berbeda karena dikerjakan di luar bulan Ramadan seperti itu. Tapi gugur kewajiban itu kan qadaan itu hanya menggugurkan kewajiban, membayarkan hutang itu kan, membayar hutang daripada apa yang telah ia tinggalkan pada saat bulan Ramadan seperti itu. Baik Guru, apa hukumnya ketika kita mempunyai suatu hutang di bulan puasa dari tahun-tahun lalu, dan kita lupa berapa hari puasa yang harus kita lakukan untuk menggantikannya, dan sementara udah 4-5 tahun yang lalu ada 5 atau yang lain ada 3, bagaimana kita untuk membayarnya itu? Diperkirakan saja, karena ibadah itu kan dia zanni ya, bukan pasti. Ibadah itu dia berdasarkan prasangka kuat kan seperti itu. Ya diperkirakan berapa jumlah puasa yang telah ia tinggalkan. Perkiraan pasti tahu, gitu kan. Puasa lah, qada lah puasanya. Jadi ibadah tadi itu berdasarkan zanni ya, perkiraan kuat atau prasangka kuat. Oh, aku kayaknya meninggalkan puasa sebanyak 4 hari di 5 tahun yang lalu misalkan. Boleh, hanya berdasarkan prasangka kuat, nggak harus yakin, karena begitulah ibadah itu tidak didasari dengan yakin, tapi prasangka kuat sudah jalan. Tapi kalau ketika dia ingin membayarnya dengan memberikan makan kepada, boleh, tapi masih sehat tubuhnya. Nah, itu kan ketidakmampuan itu kan bukan hanya dipandang dari sehat atau tidaknya seseorang, gitu kan. Boleh jadi memang nggak kuat, gitu kan, nggak kuat puasa, gitu kan. Sekalipun dia mencoba mengqadha puasa, toh nantinya akan batal lagi puasanya, gitu, karena nggak kuat, dirinya nggak kuat untuk melakukan puasa. Ya, ketidakmampuan itu sebetulnya tidak harus dipandang dari sehat atau tidaknya seseorang, kan seperti itu. Tapi kalau misalnya dia masih umur 30-40, dia masih bisa melakukan puasa, tetapi puasa. dia tidak nggak mau, dan dia ingin memberikan makan saja untuk para fakir miskin. Sebetulnya nggak bisa, gitu kan. Itu kan memberikan makan itu kan, atau yang kita kenal dengan fidyah itu kan, itu sebetulnya kan opsi kedua. Manakala opsi pertama tidak bisa dilakukan, kan seperti itu. Ya, baik Guru. Kalau kita berbicara tentang faedah di bulan Ramadan yang banyak sekali ini, apa hikmah salah satu yang harus kita dapatkan ketika nanti meninggalkan bulan puasa? Satu yang mungkin yang masih melekat di hati kita dan harus terus kita lakukan pada tahun-tahun berikutnya, pada bulan-bulan berikutnya. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan, itu kan tujuan kita. Dan yang harus meskipun tidak semua orang bisa melakukannya, yang harus tetap melekat pada diri kita daripada keutamaan atau faedah bulan Ramadan itu setelah selesai bulan Ramadan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kan berilah pupuknya, berilah perhatian lebih akan ketakwaan itu saat di bulan Ramadan itu, sehingga begitu selesai bulan Ramadan dia akan tumbuh subur dan nantinya sampai berjumpa pada bulan Ramadan yang selanjutnya, kan seperti itu. Baik Guru, di 7 keutamaan di nomor 6, bersyukur atas kenikmatan yang tersembunyi. Kenikmatan yang tersembunyi yang sering kita lupakan, bahwasannya nikmat sehat, nikmat diberikannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Nah, ada yang lupa bahwasannya ketika meninggalkan bulan puasa dia ya lupa akan nikmat-nikmat tersebut. Bagaimana itu, Ustaz? Perlu diingatkan lagi. Ya, perlu diingatkan lagi. Ya, tadi itu kan faedahnya berpuasa itu dapat mengingatkan itu lagi, gitu kan. Sedangkan ini telah habis bulan Ramadan ya, nggak ada puasa lagi ya, gitu kan.
apa namanya setelah habis atau selesainya bulan Ramadan itu, bagaimana caranya mengingatkan itu lagi ya? Bagaimana cara mengingatkan itu? Ya tadi tergantung manusia sebetulnya. Tergantung manusia sebetulnya bagaimana dia memproses ingatannya pada saat dia puasa di bulan suci Ramadan, sampai dia bisa menyadari, sampai dia bisa mengetahui nikmat-nikmat yang tidak disadari olehnya. Baik Guru, ada orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa Cahaya Ramadan, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Cahaya Ramadan, masih membahas terkait faidah berpuasa di bulan Ramadan. Kita lanjutkan, Guru, hanya banyak sekali ya ketika orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Bagaimana itu, Guru? Ya, ini sabda Nabi Muhammad SAW ya. Kam min sha'imin, kata Rasulullah, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada dari nilai puasanya tersebut kecuali lapar dan hausnya saja. Ya, itulah yang didapatkannya, itu lapar dan haus itu saja. Kadang juga orang tidak memikirkan apa yang dimaksud dari lapar dan haus tadi. Yang Imam Izzuddin katakan tadi, justru lapar dan haus itu haruslah disertai dengan niat ibadah tadi kan. Nah, kemudian niat ibadah itulah yang menjadikan lapar dan haus itu memiliki arti. Berbeda dengan kelaparan dan kehausan ya. Orang karena kelaparan kadang bisa membuat orang merampok, bisa membuat orang mencuri karena apa? Karena kelaparan. Sedangkan di sini lapar dan haus di sini adalah puasa. Ketika orang berpuasa hanya hanya lapar dan haus saja, tanpa mematuhi aturan-aturan yang lainnya, ya itulah yang dia dapatkan, itu kan pahala dari dia menahan lapar dan hausnya saja. Artinya apa? Sangat minim sekali pahala yang didapatkannya karena ia hanya lapar dan haus saja, seperti itu kan, tanpa memperhatikan aturan-aturan Allah yang lain yang yang harus ditaati ketika seseorang berpuasa. Ya, Guru, memperbanyak ketaatan ketika di bulan Ramadan di keutamaan yang kita sebutkan tadi, apa perbedaan taat dengan takwa? Taat dengan takwa seperti ini. Taat itu adalah jembatan menuju ketakwaan. Kan seperti itu. Orang berpuasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an la'allakum tattaqun, kan gitu ujung ayat itu, agar kalian bertakwa. Artinya apa? Artinya berpuasa di situ tujuannya tidak lain untuk menjadikan diri kalian sebagai orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi ketaatan itu adalah jembatan untuk menghantarkan seorang hamba untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Ya, Guru, ketika 7 keutamaan atau faedah yang disebutkan tadi dari awal, yaitu ada meningkatkan derajat, menghapuskan dosa, terus itu mematahkan syahwat, memperbanyak sedekah, memperbanyak ketaatan, bersyukur atas kenikmatan yang tersembunyi, dan juga mencegah keinginan bermaksiat dan menentang aturan Allah. Inilah 7 keutamaan yang dapat kita ambil, kita petik, dan juga ketika meninggalkan bulan puasa kita masih bisa melakukan 7 keutamaan ini. Masih bisa. Masih bisa untuk melakukan itu. Ya tadi tergantung tanamannya, apakah subur atau tidak, apakah dirawat atau tidak. Kalau subur,
buahnya akan bagus. Kalau dirawat juga buahnya akan bagus. Sebaliknya bila tidak dirawat, bila tidak subur, ya akan kembali seperti sebelum datang bulan Ramadan. Ya, maksiat kembali maksiat gitu kan. Hanya bulan Ramadan saja gitu kan. Nah. Ya, sesuai hadis yang tadi yang guru sebutkan, dibukanya pintu surga di bulan Ramadan, ditutupnya pintu neraka dan syaitan dibunuh. Apakah setelah bulan puasa Allah menutup pintu surga, menutup pintu neraka? Menutup pintu neraka itu, apakah sebaliknya setan akan dibebaskan kembali? Setan kan akan dibebaskan kembali ya, karena memang sumpahnya setan akan terus-menerus mengganggu daripada anak Adam gitu kan, karena dendamnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu diusir daripada surga, kan seperti itu. Baik guru, di zaman sekarang ini bahwasannya banyak sekali generasi muda ya ketika bulan berpuasa tetapi asik dengan sosial media, melihat hal-hal yang mungkin dapat mengurangi nilai pahala. Bagaimana kita memberikan tanggapan itu, guru? Tidak bisa dipungkiri ya, kita saat ini berada pada akhir zaman seperti ini ya. Semua orang, semua kalangan itu bergantung kepada sosial media, baik tua maupun muda ya, kaya maupun miskin, itu kan pasti semua pakai sosial media sekarang ini. Nah, kalau misalkan saat dia berpuasa, dia mengisi waktunya dengan tontonan-tontonan yang positif, misalkan baik itu ceramah agama atau yang lainnya, tentu tidak akan berdampak apapun daripada puasanya, artinya tidak mengurangi daripada nilai puasanya. Tapi sebaliknya ya, apabila yang disaksikannya, yang dilakukannya adalah perbuatan-perbuatan atau tontonan-tontonan yang mengurangi nilai puasa, ya tentu ya tadi kembali kepada hadis Nabi tadi itu, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas, hanya lapar dan hausnya saja yang didapatkan olehnya, seperti itu. Jadi tergantung apa yang ditontonnya, apa yang dilakukannya dengan sosial media tersebut. Karena tayangan di sosial media saat ini justru lebih banyak kepada hal-hal yang dapat mengurangi nilai pahala, bahkan membatalkan daripada puasa tersebut ya. Oleh karena itu selain tergantung kepada manusianya, juga tontonannya yang ditonton olehnya. Kan HP ini, sosial media ini, dia seperti gelas gitu kan. Tidak ada hukum apapun gelas itu. Tapi manakala gelas itu diisi dengan arak, maka ikut najis, maka ikut haram. Tapi kalau gelas tersebut diisi dengan air putih yang biasa, ikut halal, ikut suci, seperti itu. Baik, guru, ketika kita berpuasa, bahwasannya ada seorang dukun ini ya, kan menghapus dosa ya, tetapi dia masih melakukan hal-hal seperti itu. Apakah pahalanya, puasanya diterima? Karena hakikat dari berpuasa ini menghapuskan dosa, tetapi dia masih melakukan dosa-dosa syirik. Bagaimana, guru? Bisa, ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW tadi, man shama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, kan seperti itu. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu baru diampuni oleh Allah dosa-dosa yang terdahulu. Kalau melakukan perkara kesyirikan kan berarti tidak ada keimanan di situ kan. Berpuasa saja man shoma gitu aja. Gak sampai seutuhnya itu kalimat hadis Nabi Muhammad SAW. Di situ man shoma imanan, di situ yang perlu digarisbawahi. Kata Imam Izzuddin tadi kan, makna yang dimaksud dengan imanan tadi adalah meyakini kewajiban berpuasa tersebut dan melakukannya. Ihtisaban itu merendahkan diri, memohon pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang, mohon maaf, dukun tadi ya melakukan sebuah kesyirikan tapi puasa, ya percuma puasanya kan gitu. Saat itu dia berpuasa hanyalah tidak sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah tadi. Puasa disertai iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Percuma puasanya kalau dukun. Ya. Baik pemirsa dan juga guru, apakah ada tanda-tanda amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Tanda-tandanya amal ibadah kita, puasa, sholat, qiyamul lail, tadarrus selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tadi adalah membaiknya
perilaku kita, membaiknya keseharian kita, membaiknya kepribadian kita setelah bulan Ramadan itu selesai. Karena natijahnya atau buahnya itu akan kita lihat begitu selesainya bulan Ramadan tadi. Apakah keberkahan atau keberhasilan kita selama bulan Ramadan itu membuahkan hasil yang besar ataupun kecil terlihat setelah selesainya bulan Ramadan. Tetapi nilai puasa yang diterima oleh Allah adalah hak prerogatif Allah ya. Hak prerogatif Allah. Tidak bisa kita Betul. tahu nilai kadarnya. Tidak bisa kita tahu nilai kadarnya, betul. Kalau sholat masih bisa 27 derajat ketika Ya, lakukan berjamaah. Berjamaah, ya. Betul. Karena puasa tidak ada jamaah gitu. Pemirsa Cahaya Ramadan dan juga guru, dibukanya pintu surga ketika di bulan Ramadan, apakah ada pintu surga khusus yang Allah berikan ketika kita berhasil dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan? Baik, dibukanya pintu surga itu kan tadi kata Imam Izzuddin sebagai simbol dorongan bagi kita untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, juga sebagai dorongan bagi kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah katakan ada pintu khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang berpuasa. Bukan hanya sekedar puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah pun orang misalkan rajin mengamalkan setiap Senin Kamis puasa, rajin mengamalkan setiap tanggal 11, 12, 13 di setiap bulannya itu berpuasa. Orang yang gemar berpuasa lah intinya. Ya, terlebih bulan Ramadan ini kan kewajiban gitu kan. Allah sediakan pintu khusus baginya untuk memasuki surga yang dinamakan pintu tersebut pintu Ar-Rayyan namanya. Itu khusus pintu yang Allah siapkan untuk orang yang rajin berpuasa. Ya. Selain daripada itu, misalkan orang rajin ibadah selain daripada puasa, ada pintu-pintu khususnya. Sampai ada salah seorang guru kami, beliau itu kemana-mana sering sekali membawa permen di kantongnya. Setiap kali dia ketemu dengan anak kecil, diberinya permen. Dari rumah ke masjid selalu bawa permen. Ketemu anak kecil, dikasihkan permen. Kata kami, wahai Syekh, bentuk amaliyah apa seperti ini? Kata beliau, di surga itu ada satu pintu yang mana orang yang memasukinya nanti adalah orang-orang yang menyenangkan hati anak kecil. Nama pintu tersebut adalah Mufarrihus Sibyan, ya, Mufarrihus Sibyan. Jadi pintu surga itu dia selain yang 8 itu banyak pintu-pintu yang lain. Istilahnya ya pintu-pintu kecilnya lah gitu kan. Nah, itu. Untuk orang yang rajin berpuasa ada namanya pintu Ar-Rayyan yang Allah persiapkan. Baik pemirsa Cahaya Ramadan, dapat kita berikan kesimpulan dari tausiah dari Guru Haji Salim Abdul Maksud, Dewan Pengajar Pondok Pesantren Syekh Muhammad Al-Banjari Kota Balikpapan, yaitu ada 7 keutamaan atau 7 faedah yang dapat kita petik pada hari ini, yaitu meningkatkan derajat, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan juga ada pintu yang khusus buat orang yang berpuasa adalah pintu Ar-Rayyan. Dan juga keutamaan yang kedua itu menghapuskan dosa, kecuali dosa syirik ya Ustadz ya. Kecuali dosa syirik. Iya. Dosa syirik nggak ada tobatnya. Dan kecuali ketiga ada mematahkan syahwat dan juga memperbanyak sedekah. Yang keempat, yang kelima adalah memperbanyak ketaatan dan juga bersyukur atas kenikmatan yang tersembunyi, serta mencegah keinginan bermaksiat dan menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cahaya Ramadan, demikianlah program Cahaya Ramadan, dan kami akan mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa, dan juga akan ditutup oleh doa yang akan dibacakan langsung oleh guru. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhol Ustaz. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana wa khatimatana fil umuri kulliha wa ajirna ya Allah min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'al Ramadan syahidan lana la syahidan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana da'unaka Allahumma kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin.